Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Begitu juga menurunkannya pertama kalinya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq di Gua Hira juga pada bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dalam ayat yang lain, fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke langit dunia dan kemudian secara bertahap hampir 23 tahun lamanya, mula-mulanya adalah juga pada bulan suci Ramadan. Mari kita renungi bersama para pemirsa Madani TV bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada makhluknya, kepada hambanya, kepada kekasihnya, dan juga memberikan kemuliaan kepada waktu-waktu. Di antara hari-hari ada yang Allah istimewakan, di antara bulan-bulan juga ada yang Allah istimewakan. Begitu juga tahun. Allah mengistimewakan bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Ternyata kuncinya karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sekali lagi bahwa Allah memuliakan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya dari 12 bulan itu karena Allah pilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Allah pilih suatu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa malam itu begitu berarti, begitu bermakna, begitu bernilai? Bahkan satu malam sama dengan 83 tahun sekian bulan. Karena malam itulah malam diturunkannya Al-Quran. Allah muliakan malaikat Jibril di atas malaikat-malaikat yang lain. Karena malaikat Jibril lah yang diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan kalamullah, untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Sehingga sering disebut tersendiri, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun. Khususnya adalah ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Penyebutan secara khusus setelah menyebut secara umum ini sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun. Khususnya utamanya adalah malaikat Jibril. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shafa. Selalu disebut sendirian karena Allah lebihkan, Allah utamakan, Allah muliakan Jibril di atas seluruh malaikat yang lainnya. Kenapa? Karena Jibril lah yang membawa turun Al-Quran. Begitu juga Rasulullah, kekasih kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia. Karena baginda Nabi lah yang mendapat wahyu Al-Quran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
menjadi asraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, rasul yang paling utama. Kenapa? Karena beliaulah yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Jadi ternyata kunci kemuliaan waktu, ya tadi ada malam, ada bulan. Kunci kemuliaan seorang hamba, Jibril, Rasulullah. Ternyata rahasianya adalah terkait dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang mulia, yang terkait berhubungan langsung dengan Al-Quran, semuanya mulia. Semuanya dimuliakan dan dilebihkan oleh Allah dari yang lainnya yang terkait dengan Al-Quran. Waktu turunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, malaikat yang menurunkan Al-Quran yang diberi amanah oleh Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia dan kemudian ke dunia ini menjadi malaikat yang paling mulia, dan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi ini menjadi Nabi yang paling mulia, dan umat beliau, kita semua adalah ummatan wasatan, umat pertengahan, umat yang paling mulia karena mendapatkan kitab suci yang paling mulia. Oleh karena itu, para pemirsa Madani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Sering muncul pertanyaan kenapa umat Islam yang mayoritas ternyata dalam berbagai hal, mungkin ekonomi, mungkin dalam hal yang lainnya ternyata kok tertinggal. Jawabannya karena banyak meninggalkan petunjuk Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Aduan Rasulullah disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Rasul mengadu, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ada di antara kaumku yang menjadikan Al-Quran ini barang yang ditinggalkan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kemuliaan akan kita dapatkan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kami turunkan kitab, disitulah letak sebutan atau kemuliaan kalian. Jadi kemuliaan umat Islam terletak pada sejauh mana umat itu memuliakan Al-Quran.